Shalom, apa kabar saudara? Puji Tuhan, lama tidak berjumpa. Dan saat ini saya kembali datang berjumpai Bapak Ibu Saudara dalam episode Hope. Yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang perayaan Halloween. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa baru-baru ini di Korea Selatan, di mana masyarakat di sana merayakan perayaan Halloween, terjadi satu peristiwa yang tragis, di mana ada 151 orang meninggal karena mereka berdesak-desakan di sebuah area yang sangat sempit dalam rangka merayakan Halloween. Apa sih sebetulnya perayaan Halloween itu? Bapak Ibu Saudara, Halloween sendiri berasal dari kata All Hallows Evening, yaitu malam hari orang kudus. Jadi gereja di tahun 609, di mana Paus pada waktu itu menetapkan pada tanggal 13 Mei sebagai hari orang kudus, atau dalam bahasa Inggris disebut All Saints Day. Di mana perayaan itu bertujuan untuk mengenang para orang-orang kudus yang pernah hidup dan sudah meninggal. Jadi mereka merayakannya atau memperingatinya sebagai tanda menghormati para orang-orang kudus yang sudah meninggal. Lalu di abad ke-8, perayaan All Saints Day ini dipindah tanggalnya dari 13 Mei menjadi tanggal 1 November. Nah, berketepatan dengan tanggal tersebut, biasanya pada malam sebelumnya tanggal 31 Oktober, umat Tuhan diminta untuk berdoa. Berdoa, bersyukur, mengingat akan bagaimana para martir, yaitu orang-orang kudus yang meninggal karena iman. Mengingat mereka telah memperjuangkan iman mereka dalam mengikut Kristus. Nah, itu adalah perayaan atau peringatan pada dasarnya mengingat perjuangan dan kehidupan rohani daripada orang-orang kudus. Namun di sisi lain, tanggal 31 Oktober adalah satu peringatan atau perayaan dari bangsa Celtic, di mana mereka pada tanggal tersebut atau pada akhir bulan Oktober mereka melakukan yang namanya perayaan pergantian tahun. Nah, suku bangsa Celtic adalah satu bangsa yang hidup di Irlandia, dan sejak 2000 tahun yang lalu sebelum kekristenan ada, mereka merayakan yang namanya Hari Raya Panen. Dan di mana pada saat itu mereka akan mengakhiri pergantian musim. Jadi mereka akan memasuki musim dingin yang gelap. Lalu kemudian mereka akan mengadakan satu upacara di dalam hari itu, yaitu mereka percaya bahwa pada malam tanggal 31 Oktober itu, arwah-arwah dari orang-orang mati akan kembali ke dunia ini dan akan mengganggu kehidupan mereka. Sehingga bangsa Celtic ini percaya bahwa mereka harus menghadapi arwah-arwah orang mati ini dengan cara mereka akan membakar tanaman, dan juga kemudian mereka akan menggunakan kostum supaya arwah-arwah orang-orang mati ini jangan sampai mengganggu mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, Halloween itu ternyata adalah perayaan yang waktunya bersamaan antara yang dirayakan oleh bangsa Celtic dan juga apa yang Paus, pemimpin gereja pada masa yang lalu,
menetapkan bahwa hari raya Halloween atau All Days, hari raya untuk orang-orang kudus, itu waktunya bersamaan. Tapi hari raya orang-orang kudus ini adalah tanggal 1 dan tanggal 2 November. Jadi ada sedikit kesamaan dan kemiripan karena berkaitan dengan dunia orang mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, menyangkut dunia orang mati, apa sih yang Alkitab katakan? Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Ada beberapa ayat yang mau saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama di dalam Ulangan 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Elohimmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyangkut orang mati atau arwah orang yang sudah meninggal, dalam perjanjian lama Tuhan melarang umatnya untuk berhubungan ataupun berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki atau mengizinkan umatnya berbicara, meminta petunjuk, atau memanggil atau berhubungan dengan arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, kita di sini sebagai umat Tuhan tentu tidak boleh lagi mencoba berbicara, berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal, apapun cara dan bentuknya. Sedangkan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah meninggal di dalam Yesus, ya, artinya orang yang sudah meninggal dengan iman percaya kepada Yesus, maka mereka itu dikumpulkan di satu tempat. Mereka dipisahkan di satu tempat sampai pada waktu nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi ini. Jadi kalau ditanya di manakah orang meninggal pada hari ini? Nah, Alkitab menjelaskan orang-orang yang sudah meninggal dengan iman kepada Yesus Kristus, mereka dikumpulkan di satu tempat. Ngapain mereka di sana? Mereka menunggu saat Yesus akan datang kembali ke bumi ini. Maka ketika saat itu tiba, orang-orang yang masih hidup di bumi akan berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal tadi. Nah, jadi dengan kata lain, Tuhan memang memisahkan antara orang-orang yang sudah meninggal ini dengan orang-orang yang masih hidup. Itulah sebabnya kenapa tadi Tuhan katakan kita tidak boleh lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa kalau kita suatu hari nanti meninggal, kemanakah kita akan pergi? Yang jelas Alkitab katakan bahwa jikalau kita meninggal di dalam Yesus Kristus, artinya kita menerima hidup yang kekal. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya dosamu diampuni dan engkau menerima hidup yang kekal. Tetapi kalau engkau menolak Yesus dalam hidupmu atau engkau tidak percaya kepada Yesus dalam hidupmu, maka Alkitab mengatakan dosa saudara tetap. Karena dosa itu tetap, maka dosa itulah yang akan menyebabkan orang menerima hukuman yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada kita pada hari ini. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau kita menolak Dia? Saya mau mendorong saudara,
percaya dan terimalah Yesus Kristus dalam hidupmu, maka dosamu diampuni. Dan ketika engkau meninggal, maka percayalah, engkau sudah menerima hidup yang kekal. Engkau akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan engkau akan berjumpa dengan Yesus di dalam kekekalan. Puji Tuhan, biarlah kiranya melalui penjelasan ini, saudara akan semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam perjalanan hidup rohani saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kematian Yesus di atas kayu salib telah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu, kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu di dalam kerajaan-Mu. Engkau menyediakan kepada kami satu tempat yang indah dan yang luar biasa, bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapakku berdoa bagi setiap pendengar daripada renungan ini. Biarlah mereka yang belum percaya, Roh Kudus menjamah hati mereka. Dan biarlah Roh Kudus juga memberikan pengertian bahwa hidup kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap pemirsa, urapi mereka dan tuntun mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk men-share video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.